Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi mengenai konvensi hak anak bagian klaster ke-6, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kali ini kita akan bahas mengenai bantuan sosial dan ekonomi untuk anak. Lebih lengkapnya, ayahanda dan bunda dapat membaca pada pasal 26 Konvensi Hak Anak. Mengapa topik ini menjadi penting? Karena kita tidak pernah mengetahui kapan anak kita sakit. Sedangkan untuk pendidikan, kita sudah tahu kapan dia akan mulai masuk PAUD, masuk SD, lanjutkan ke sekolah menengah pertama, lalu atas, lalu masuk ke universitas kalau yang melanjutkan, kalau yang tidak ambil vokasi. Itu sudah harus juga dipersiapkan. Tapi terkait dengan kesehatan ini, tidak ada yang tahu kapan dia sakit. Untuk terkait dengan hal ini, ayahanda dan bunda, meskipun kita sudah dibantu oleh pemerintah bagi ayahanda dan bunda yang masuk ke kategori yang mendapat bantuan. Bagi ayahanda dan bunda yang berkelebihan, otomatis harus memiliki jaminan sosial untuk kesehatan. Tergantung privilege yang dipilih. Tapi ini semua juga harus butuh dana, butuh anggaran. Kita belajar cara yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada saat terjadi suatu bencana. Sudah awalnya diinformasikan oleh Allah melalui mimpi dan kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, dan kemudian usulannya ke Raja Mesir diterima, dan akhirnya selama 7 tahun mereka menanam gandum. Setiap hasil panen, sebagian besar itu disimpan dalam lumbung-lumbung gandum yang tidak dikeluarkan dari mayangnya, dengan alasan nantinya gandum-gandum itu tidak akan busuk, dan pada saat proses pengolahan, mayang dari gandum itu akan digunakan untuk makanan hewan. Dan benar, setelah 7 tahun pemerintahan Nabi Yusuf, gandum itu tersimpan dengan rapi, dan mereka masuki tahun ke-8 sampai tahun ke-14 mengalami bencana kekeringan. Banyak makna itu yang terjadi. Poinnya di sini adalah bahwa melalui kitab Al-Quran ada informasi terkait dengan itu, terkait dengan kesiapan menghadapi bencana pada masa-masa yang akan datang. Bagi kita yang tidak diberikan informasi terkait dengan itu, kita bisa jadikan rujukan. Kita bisa analogikan terkait dengan kisah Nabi Yusuf dan masa pemerintahan dengan masa produktivitas kita yang dimulai usia 15 tahun dan puncaknya usia 45 tahun. Pada masa-masa itu, ayahanda dan bunda harus memastikan menabung
semua penghasilan ditabung. Setelah dikeluarkan zakatnya, dan dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar ditabung. Untuk itu kita harus memiliki tabungan. Lebih jelas tabungan seperti apa yang dipilih, konsultasikan dengan ahli syariah, para ustadz yang membinangi bagian itu. Bisa saja ke Ustadz Antonio yang ada di Bogor. Tanyakan kepada beliau. Dengan kita memiliki tabungan pada saat usia 45 tahun, otomatis kita sudah mulai lemah. Ayahanda dan bunda juga sudah semakin banyak kebutuhan. Kebutuhan yang paling utama otomatis untuk pendidikan anak kita, tetapi lebih banyak juga untuk kebutuhan pembiayaan kesehatan kita. Jadi kita harus mulai pertimbangkan dengan matang. Untuk itu, pertama kita harus pastikan sejak anak belum lahir itu kita sudah memiliki tabungan. Dan yang kedua, sebelum atau setelah anak lahir atau masih dalam kandungan, semua proses, semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk membantu proses-proses itu sampai anak itu lahir dan dia besar, ada jaminan kesehatan. Jangan bergantung kepada pemerintah. Harus dari inisiatif kita. Dengan begitu akan memotivasi kita terus bekerja, terus bekerja, dan hasil pekerjaan itu kita tabung dan akan kita nikmati pada saat kita membutuhkan uang. Belajar dari masa pandemik COVID-19. Banyak orang tua, banyak keluarga yang tidak siap menghadapi itu karena pemahaman terkait dengan mitigasi bencana itu tidak optimal. Salah satu mitigasi bencana yang paling penting itu adalah adanya jaminan keuangan untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan untuk kelangsungan hidup kita bersama-sama, terutama untuk anak kita. Ini informasi yang menjadi penting. Kalau yang belum punya tabungan, segeralah menabung. Bagi mereka yang belum bekerja secara optimal, bekerjalah secara optimal sehingga bisa kita menabung demi anak-anak kita, sehingga apa yang kita upayakan itu untuk kesejahteraan anak kita, sebagaimana yang kita bahas di dalam klaster kesehatan dasar dan kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.